Sebuah kepanikan global pecah gara-gara jurus baru dari Presiden Amerika, si Donald Trump. Dan nggak main-main, jurus ini bikin para presiden dunia pada garuk-garuk kepala, mulai dari Eropa sampai Asia Tenggara, semua bingung harus ngapain. Nah, Indonesia juga kena getahnya bro. Tarif gila-gilaan dari Trump bikin dunia kaget. Coba lu bayangin, ada negara kayak Kamboja yang kena tarif sampai 97%. Gila kan? Malaysia, Indonesia, bahkan Swiss juga nggak luput. Bahkan, Indonesia kena dari 61% turun jadi 31%, tapi tetap aja, itu kayak tiba-tiba harga kopi di warung naik 2 kali lipat. Kaget? Jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Presiden Prabowo bakal ngadepin ini semua? Apa langkah yang harus dia ambil di tengah badai tarif ala Trump ini? Trump nggak main-main bro. Ini bukan soal hari ini doang. Buat ngerti langkah Trump, kita harus ngelihat bukan cuma dari jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Ini bukan sekadar iseng-iseng buat bikin negara lain panik, tapi ada tujuan strategis jangka panjang. Trump bukan cuma mikir soal hari ini, tapi juga soal dominasi ekonomi global di masa depan. Kalau lo mikir ini semua random, lo salah besar. Ini udah kayak catur global bro. Dan langkah Trump itu kayak raja yang sengaja dikorbankan buat nyiapin serangan balik. Kilas balik ke tahun 1944. Asal mula dominasi dolar. Oke, sekarang kita mundur dulu ke tahun 1944. Waktu dunia baru aja kelar diguncang Perang Dunia Kedua. Negara-negara besar, terutama Amerika dan Inggris, ngumpul di tempat namanya Bretton Woods, Amerika Serikat. Ada sekitar 44 negara yang ikutan meeting gede-gedean ini. Apa hasilnya? Simple. Mereka sepakat buat ngiket diri sama dolar. Jadi semua transaksi internasional pakai dolar. Otomatis, dolar jadi raja mata uang dunia. Nah, supaya nggak ngawur, mereka juga sepakat dolar ini di-backup sama emas. Tapi masalahnya, stok emas Amerika Serikat lama-lama makin menipis, sementara ekonominya makin menggila. Industri manufaktur booming, tapi emasnya nggak nambah-nambah. Akhirnya, tahun 1971, Presiden Nixon mutusin buat nyudahin hubungan dolar dan emas. Boom! Dunia masuk ke era baru. Munculnya Organisasi Ekonomi Dunia, WTO, IMF, dan World Bank. Buat jaga sistem Bretton Woods, dibentuklah lembaga-lembaga internasional kayak IMF, World Bank, dan WTO, dulu namanya GATT. Nah, awalnya sih sistem ini dibuat buat jaga kestabilan ekonomi dunia. Tapi makin lama, sistem ini berubah jadi makin liberal dan pro-pasar bebas. Era Reagan dan Thatcher, saat dunia dipaksa masuk ke pasar bebas. Lanjut ke tahun 1980-an, saat Reagan di Amerika dan Margaret Thatcher di Inggris berkuasa. Mereka ngelihat ekonomi Amerika mulai lesu, dan sistem Bretton Woods udah mulai usang. Akhirnya mereka nyusun strategi baru. Dunia harus masuk ke era pasar bebas alias liberalisme ekonomi. Salah satu kebijakan mereka adalah bikin yang namanya tarif umbrella buat negara-negara berkembang kayak Indonesia. Jadi, barang dari negara-negara ini bisa masuk ke pasar Amerika dengan tarif murah. Nah, Indonesia termasuk yang kecipratan untungnya sampai era Presiden Jokowi. Tapi sekarang, Trump datang kayak Thanos, ngancurin semua kesepakatan. Tarif dinaikin, perjanjian dagang dibatalkan sepihak. Dan inilah yang bikin banyak negara langsung panik. Apa yang harus dilakuin Prabowo? Sebagai pemimpin baru, Prabowo harus pinter-pinter ambil langkah. Kita nggak bisa cuman ngandelin ekspor ke Amerika. Diversifikasi pasar penting banget. ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika bisa jadi tujuan baru. Juga, jangan lupa dorong industri lokal supaya bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Indonesia harus berani punya suara di forum-forum internasional. Jangan cuma jadi penonton dalam permainan besar ini. Kita punya potensi besar, tinggal gimana kita maininnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Presiden Prabowo harus ngapain? Harus gas balas? Atau sabar dan strategi? Tapi sebelum bahas langkah Prabowo, kita perlu mundur dulu ke sejarah. Biar ngerti kenapa Donald Trump bisa segalak itu dan apa maunya dia sebenarnya. Dari Bretton Woods ke dunia hari ini. Back in the day, sekitar tahun 1944, negara-negara besar ngumpul di sebuah pertemuan bernama Bretton Woods Conference. Amerika dan Inggris jadi sponsor utamanya. Tujuan mereka? Negara-negara sepakat pakai dolar Amerika sebagai mata uang utama buat transaksi internasional. Boom! Dunia masuk ke era mata uang floating exchange rate. Nilai mata uang jadi bisa naik turun tergantung pasar, nggak lagi tergantung emas.
serbuan modal dan dunia tanpa batas. Bukan cuma dolar yang bebas, tapi modal alias duit juga jadi makin leluasa. Negara-negara kaya bisa investasi kemana aja tanpa ribet aturan ketat. Makanya, sekarang kita lihat banyak banget investasi asing masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, ini bikin banyak negara berkembang naik kelas karena dapat suntikan modal. Tapi di sisi lain, negara kaya makin kaya karena mereka kuasai aset di mana-mana. Ibaratnya, lu buka warung, tapi yang punya duit dan nyetok barang tetap orang luar. Trump dan aksi balik ke masa lalu. Balik lagi ke Trump. Dia tuh sebenarnya pengen nostalgia, gengs. Pengen bawa Amerika balik ke masa kejayaan manufaktur seperti era Bretton Woods dulu, saat pabrik-pabrik di Amerika ngebul dan barang-barang made in USA berjaya. Masalahnya, sistem pasar bebas bikin industri dalam negerinya ngedrop. Pabrik pindah ke luar negeri, barang impor membanjir, dan pengangguran meningkat. Nah, Trump ngerasa ini semua salah sistem yang dulu dibangun. Makanya, dia gaspol ngeluarin kebijakan proteksi. Tarif naik, akses ekspor ke Amerika dipersempit, dan negara-negara lain dibuat panik. Tujuannya, biar mereka datang ke meja negosiasi dengan posisi lemah. Strategi Prabowo, stay cool, jangan ikut panik. Nah sekarang, Prabowo dan tim ekonominya jangan sampai kejebak emosi. Kalau langsung bales tarif, bisa-bisa kita masuk ke jebakan Batman versi Donald Trump. Solusinya? Ada beberapa langkah cerdas yang bisa diambil. 1. Diversifikasi pasar. Cari pasar baru di luar Amerika. Negara-negara di Afrika, Timur Tengah, bahkan sesama ASEAN bisa jadi target ekspor potensial. Jangan semua telur ditaruh di satu keranjang, apalagi keranjangnya dimiliki Trump. 2. Perkuat kerjasama bilateral dan multilateral. Prabowo harus aktif di forum-forum internasional kayak G20, ASEAN, BRICS, dan lainnya, biar nggak sendirian hadapi si Amerika ini. Kalau bales tarif rame-rame, efeknya lebih nendang, bro. 3. Waspadai fluktuasi kurs. Kurs dolar dan pound sterling harus dipantau ketat. Karena kalau nilai tukar bergejolak, bisa pengaruh ke harga barang impor-ekspor dan neraca dagang kita. 4. Jagain industri dalam negeri. Kita udah punya modal bagus dengan naiknya PMI, Purchasing Managers Index. Artinya sektor manufaktur kita udah mulai menggeliat. Tinggal dijaga dan digenjot, jangan sampai kebijakan global bikin anjlok lagi. Dulu dunia pernah kena prank Bretton Woods, di mana sistem yang katanya membantu, ternyata malah jadi alat dominasi ekonomi global. Jangan sampai sekarang Indonesia kejebak sistem semacam itu lagi versi Donald Trump. Dunia lagi reshuffle, siap nggak kita? Dunia lagi masuk ke fase reshuffle besar-besaran. Sistem lama lagi diganti. Trump udah nyetel ulang permainan, dan negara-negara lain harus siap adaptasi. Ini bukan waktunya buat galau, bro. Ini saatnya buat naik level dan nunjukin kalau Indonesia bukan negara yang gampang digertak. Kalau Prabowo bisa main cantik, kita nggak cuma selamat dari resesi global, tapi juga bisa naik level jadi negara yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi. So, siap-siap. Demikianlah video yang telah saya bagikan pada panjenengan semua. Dan yang masih bersama dengan Gus Afik, panjenengan saya doakan suki waras sehat tentrem, rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Semoga Allah SWT memberikan ridhonya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.